Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan coba update kembali untuk pergerakan dari GBP USD atau Pound Sterling ya, dan juga kita akan membahas mengenai Euro USD juga gitu yang sempat skip dari timeline kita ya gitu. Oke, sekarang kita mau lihat dulu untuk GBP USD. Untuk yang pertama ini, jadi secara pergerakan untuk GU sebenarnya dia masih dalam fase uptrend untuk bigger time frame ya. Dan kalau kita perhatikan memang walaupun pergerakannya lambat ya di sini ya, tapi dia tetap mencerminkan kondisi uptrend gitu. Jadi closingnya dia itu selalu berusaha di atas hari yang kemarin gitu, teman-teman. Untuk yang contoh untuk daily ya, untuk yang closing kemarin yang hari Kamis yaitu di atas daily yang kemarin tuh di harga 2749 ya untuk yang kemarin, dan ini dia closing di 2767. Nah ini untuk yang hari ini dia itu open ya di atas daily yang kemarin juga yaitu di 2761 ya, saat ini harganya di 2768. Jadi secara pergerakan dia masih uptrend. Tapi perlu kita perhatikan di sini adalah level harga ya di 2812 gitu. Karena ini ada bigger rejection yang cukup kuat ya area sini. Kemudian kalau saya personal sih selama dia belum bisa break dari level 2812 ya di area ini, saya masih mau coba cari sell dulu dengan target di 2767 dan sampai terendahnya itu di 2646 dan 2620 gitu targetnya gitu. Tapi belum confirm juga soalnya kan gitu. Oke, kemudian kalau dia break atau dia berhasil close di atas 2812 ya, di sini baru kita ancang-ancang ambil area buy ya. Begitu dia retest dengan target di level harga 2884 gitu teman-teman di sini ya, 2884 untuk target dari buy-nya si GBP USD ini sendiri gitu. Soalnya kalau kita perhatikan ya, dari 4 hours ya, selama dia belum bisa break dari 28 ini ya, 2812 itu masih condong untuk turun melakukan rejection ke level harga 2646 ya sampai 2620 gitu di sini. Tapi kalau begitu dia sudah break dari 2812 ya, maka dia condong untuk naik lagi lanjut ya, atau dia reject ini kalau kita perhatikan ya, dia lanjut lagi naik ke 2884 gitu. Makanya kita ngambil dari sisi historicalnya gitu teman-teman. Untuk hari ini sih dia ada news ya. Untuk Pound Sterling ini dia ada news. Itu kalau kita lihat newsnya itu yang tadi ada GDP ya untuk bulan monthly-nya untuk bulan November punya. Ini kalau dilihat sih memang bagus ya, baik untuk GDP-nya. Dari minus 0,3 naik ke 0,2 gitu teman-teman. Artinya kan ada peningkatan ya untuk GDP-nya gitu. Nah ini positif ya untuk Pound Sterling atau GBP USD dan juga beberapa pair GBP lainnya gitu. Oke, berarti GBP potensi naik lagi untuk melakukan retest kembali ke level harga 2812 gitu teman-teman ya. 2812 ini masih potensi disentuh di siang hari ini. News saya itu jam berapa? Jam 2 siang ya untuk newsnya gitu. Jadi masih potensi untuk disentuh di 2812 kalau memang pergerakannya sesuai dengan si hasil news itu sendiri gitu teman-teman. Bahkan potensi di breakout ya ke harga 2884 untuk GBP ini sendiri gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk DXY ya. Untuk DXY sendiri masih sideways ya, ini masih dalam area akumulasi ya. Untuk DXY dengan support di 23.6 punya Fibo atau level harganya itu sekitaran 102.20 dan area resisten itu di 102.65 gitu. Ini masih sideways. Nah, ini juga jadi salah satu faktor kenapa si GBP USD tidak melakukan pergerakan yang signifikan gitu dari kemarin gitu kan. Supportnya masih sama di 2692, resistennya juga masih sama ya di 2761.
Dan posisinya saat ini bedanya adalah dia berusaha untuk break out ya, opening candlenya itu di 2767 ke atas gitu teman-teman. Oke, kemudian itu untuk GU ya. Untuk buy point masih sama kurang lebih di 2692 buy point pertama. Buy point kedua itu di 2646 sampai 2620, dan buy point ketiga itu masih sama di 2539 dan 2505 gitu. Nah, untuk sell point ini yang pertama di 2812 atau yang kedua itu di 2884 teman-teman. Tapi ini belum confirm ya, masih harus butuh konfirmasi ulang dari market, sama halnya dengan buy point kita itu masih belum confirm juga, masih butuh konfirmasi ulang juga dari market gitu. Oke, sekarang kita cek lagi ke Euro USD. Kalau untuk Euro USD ini malah dia lebih sideways lagi gitu. Kenapa dia bisa sideways? Dan memang tidak ada pergerakan yang cukup signifikan sih di Euro ini sendiri ya gitu. Sideways-nya itu zonanya sekitaran dia range-nya itu 70 pip ya, lumayan 50 pip lebih ya gitu. Cuma memang masih sideways, dan kalau kalian kemarin ada dapat sell nih di resisten ya, wah congrats ya untuk kalian semua gitu, karena lumayan nih sampai ke level harga 931 gitu dari 980 ya kan, ya 70 pip juga hitungannya gitu kan. Oke, kemudian saat ini lagi di resisten juga nih gitu ya, tapi jangan langsung ambil sell dulu karena ini masih butuh konfirmasi lagi teman-teman ya untuk area ini untuk Euro USD nya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk Euro, kenapa dia bisa sideways? Karena DXY nya masih sideways juga teman-teman di sini. Ya DXY itu masih konsolidasi. Perlu kita ingat ya, kalau untuk pergerakan dari DXY dengan Euro USD ini adalah 1:1. Artinya mereka satu paket. Kalau DXY konsolidasi, Euro USD juga akan konsolidasi gitu. Nah, kenapa GBP USD nggak konsolidasi bang? Gitu. Kenapa dia ada tren naik gitu kan? Nggak kayak si Euro USD gitu. Nah, itu karena posisinya GBP USD itu pergerakannya lebih choppy dan secara tingkat volatilitasnya lebih tinggi ketimbang Euro USD gitu. Dan GBP sendiri pun bukan mata uang yang terkenal atau tergolong anti dolar gitu. Sedangkan kalau untuk Euro USD ini memang terkenalnya sih dengan sebutan anti dolar. Makanya pergerakannya adalah 1:1 dengan si DXY ini sendiri gitu teman-teman. Kalau GBP ini masih ada beberapa faktor lainnya juga yang mempengaruhi si gerakan dari pound sterling itu sendiri gitu. Sama halnya kalau kita lihat di trading gold ya, dia kadang-kadang itu nggak sesuai dengan pergerakan dolar juga gitu kan. Kadang dolar naik dia ikut naik, dolar turun dia ikut turun ya kan. Kadang dolar turunnya sedikit tapi dia malah naiknya banyak, atau kebalikannya gitu teman-teman. Nah, itu adalah beberapa faktor yang memang harus kita ketahui, dan juga ciri-ciri dari pair yang kita tradingkan itu kita harus pahamin juga gitu. Kalau untuk DXY ini dia pergerakannya one on one dengan si dengan si Euro USD ini sendiri gitu. Oke, jadi ini masih sideways, dan kalau kita lihat memang dari hasil news atau nanti ya untuk news GBP ya mengenai GDP itu memang nanti ada pengaruh juga ke euro ya. Ini potensinya dia bisa naik, tapi habis itu kemungkinan besar cuma hanya di pump aja, habis itu dia turun naik ke bawah gitu. Berarti ngaruhnya ke dolar juga. Kalau Euro USD naik berarti dolar turun ya, potensi turun, yang artinya ini akan membawa si gold ini berpeluang untuk break atau lanjut naik ya dari harga saat ini. Gold itu ada di level harga 2031 gitu teman-teman. Nanti ada potensi untuk spike ke atas dulu ya ke 2035 atau 37 pada saat jam 2 siang. Tapi let's see aja bagaimana, ini baru prediksi awal ya. Tapi kalau nggak ada spike pun ya nggak masalah gitu ya kan. Soalnya kan memang dia itu nggak cuma dipengaruhi oleh dolar aja gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk euro, kemungkinan possible untuk spike ke atasnya masih ada ya, seperti GBP USD ya, karena penyebab dari news itu sendiri. Dan kalau dilihat lagi untuk malam ini itu kan ada news USD ya dari PPI di sini.
Nah, ini bagus untuk DXY ya, artinya DXY kalau memang sesuai dengan pergerakan dari newsnya ini, maka harusnya DXY ini melanjutkan kenaikan ya, dan dia bisa break dari level 102.65. Kemudian untuk Euro USD baru akan ada terlihat pergerakan break dari 9317 ini gitu. Artinya dia melanjutkan penurunan paling ke level harga yang terdekat ya di 8827, atau worst case di 8220 gitu di sini. Baru kita lihat lagi ancang-ancang untuk masuk buy dari si Euro USD ini sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk pergerakan Euro USD dan GBP USD nggak banyak pergerakan ya, nggak gitu signifikan. Jadi ini saya hanya menjelaskan dari segi intraday dan juga teknis untuk news malam ini gitu. Fokusnya ke sana, oke? Dan juga fokusnya ke news dari si GDP itu ya, pound sterlingnya gitu teman-teman untuk GBP USD. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.